Halo Tribuners, kita punya program baru di Tribun Jateng, namanya Komen Netizen. Komen sana, komen sini, komen sesuka kamu. Jadi di sini kita akan membahas hal-hal viral di dunia maya yang bener-bener tren baru banget. Karena bakal kita bahas dan kita bakal langsung menghadirkan narasumber. Jadi kita nggak komen-komen doang, tapi narasumbernya juga di sini gitu. Bersama saya Chris. Kalau teman-teman mau komen langsung kita bisa bacakan sama narasumbernya di sini. Di sini saya udah bersama Mas Radit. Dia adalah salah satu pelapor Nadiem Makarim. Dia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dilaporkan oleh Mas Radit. Apa ini laporannya? Oke, jadi sebelumnya halo Tribuners, perkenalkan saya Radit. Di sini saya mewakili teman-teman saya ya, mahasiswa UNES yang pada tanggal 22 Juli lalu kami pertama melakukan permohonan hak uji materi terhadap peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2020. Nah, hak uji materi. Iya, berarti itu Menteri udah mengeluarkan sebuah kebijakan berbentuk peraturan. Tapi kemudian ketika kami membaca, kami mengkaji, kami merasakan ada beberapa pasal yang nggak sesuai, sehingga kita kemudian melakukan permohonan hak uji materi. Nah, apa itu pasal-pasalnya? Nah, jadi dalam permohonan itu kami melakukan mempermasalahkan dua pasal ya. Yang pertama pada pasal 9 ayat 1. Pada pasal 9 ayat 1 itu dia dijelaskan mengenai bahwasanya mahasiswa diwajibkan membayar UKT secara penuh pada tiap semester. Nah, kemudian kami mempermasalahkan hal itu karena pada saat ini kan kita sedang dalam kondisi pandemi ya. Benar. Kita tahu bahwasanya ini menimbulkan efek multidimensi ya, termasuk di dalamnya ekonomi mahasiswa gitu. Jadi sebelumnya kami dari teman-teman mahasiswa dan juga orang tua. Tapi kalau kita bicara soal pendidikan, di sini kita akan bicara soal mahasiswa. Nah, kemudian kita melakukan pengkajian dari teman-teman BEM juga sudah melakukan serap aspirasi. Jadi dari sekitar 2.200 responden, dia menyatakan ada sekitar 94% yang menyatakan keluarganya terdampak ekonomi. Kemudian bahkan kemarin di jalur SNMPTN ada sekitar 40 calon mahasiswa baru yang harus mengundurkan diri, nggak jadi kuliah karena nggak punya duit untuk bayar. Ya, kita kan sebagai mahasiswa yang kemudian kritis inisiatif. Kita melihat ini sebagai sebuah hal yang patut dikritisi, kemudian kita mencari data sebagai penguat ya, supaya nanti yang kita sampaikan bukan hanya sebatas opini, bukan hanya sebatas klaim, tapi merupakan sebuah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita merasa bahwasanya di dalam masa pandemi ini nggak tepat ketika kemudian kita mengalami penurunan ekonomi, terus kemudian kita nggak mendapatkan hak yang semestinya, tapi kita harus diwajibkan membayar biaya kuliah secara penuh. Nah, kami merasa itu nggak sinkron, nggak wajar. Kemudian di pasal 10 ya, di pasal 10 ayat 1 di huruf D, kami juga mempermasalahkan mengenai perguruan tinggi yang dapat melakukan pungutan di luar UKT, dalam hal ini uang pangkal. Tapi di dalam aturan tersebut dia tidak menjelaskan mengenai batasan maksimal atau persentase maksimal kampus dapat memungut uang pangkal tersebut. Sehingga kemudian kami mengkhawatirkan kampus dapat bertindak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan pungutan gitu. Nah, kami menilai sebenarnya pungutan ini sebenarnya nggak tepat untuk dilakukan gitu. Apalagi udah ada UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi di mana letak tunggal UKT ketika harus ada uang pangkal dan pungutan lain. Nah, atas dasar hal itu kami melakukan uji materi terhadap Mahkamah Agung. Tapi langkah kita nggak hanya berhenti di situ saja. Kemudian kita mencoba melakukan berkomunikasi ya dengan pihak Komnas HAM. Kita mengisi form aduan, di mana kita kemudian mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, atas dua hal. Yang pertama terkait dengan biaya kuliah yang tadi saya sampaikan. Jadi ya kami merasa ada hak dan kewajiban yang nggak setimpal, terus mengenai penurunan kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Terus di poin kedua mengenai tindak pembiaran yang dilakukan oleh Menteri Nadiem terhadap kampus-kampus yang dia sering melakukan upaya represi dan intimidasi gitu. Nah, kami merasa hal ini menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan ya. Dan kami kemudian membuat dua hal ini menjadi sebuah dasar mengapa kami menyebut Nadiem dapat dianggap sebagai melakukan pelanggaran HAM gitu. Jadi tuntutannya udah jelas banget ya, ada dua tuntutan dari teman-teman mahasiswa ini. Dan ini juga saya dapat nih ada tanda terima Frans Colis Mandalika ya. Ya, betul. Di sini ada bukti aduan dan
saya screenshot ini tanda terima ya. Ya, betul. Tanda terima. Jadi ini sudah benar-benar diadukan pada 22 Juli. Ya, terus di sini perihalnya saya boleh bacakan ya? Ya. Ya, boleh bacakan. Pengaduan terkait pembayaran biaya kuliah secara penuh di masa pandemi. Emang itu ya yang emang harus dibahas dan kita diperjuangkan sama teman-teman mahasiswa itu. Langsung kita masuk ke komen-komen netizen. Siap ya? Dari Al Matthews Surya ini, dia kurang tepat nih laporannya. Seharusnya mahasiswa lebih mendesak ke rektorat universitas atau beberapa PTN sudah mengurusi keuangan baik pemasukan dan pengeluaran sendiri seperti BUMN. Menteri hanya bisa memberikan masukan atau kalau dirasa sangat perlu baru keluarkan peraturan menteri. Harus ke menteri. Harus ke menteri karena bagaimanapun juga menteri merupakan representasi dari negara. Yang kemudian dia melaksanakan urusan di bidang pendidikan tinggi dalam hal ini ya. Sehingga kemudian menteri memiliki legitimasi dan memiliki sebuah power untuk kemudian dapat mengatur semua kampus-kampus yang ada di bawahnya. Nah, ketika kemudian menteri melakukan sebuah pembiaran misalnya, tadi kita bicara soal pembungkaman demokrasi, terjadi beberapa kampus, tapi menteri melakukan pembiaran, ya dalam konsep HAM ini juga dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran HAM gitu. Karena kalau kita bicara soal konsep HAM, kita berbicara mengenai negara ya sebagai kunci ya, negara sebagai kunci yang dia dapat dianggap sebagai pelanggar HAM ketika memang dia misalnya melakukan sebuah kebijakan atau perbuatan-perbuatan tertentu atau bahkan sebuah pembiaran. Nah, apalagi kita berbicara soal biaya kuliah tadi, terus sudah saya sampaikan, menteri sama sekali nggak mempertimbangkan pandemi ini secara komprehensif gitu loh. Dia nggak mempertimbangkan soal bahwasanya pandemi ini menimbulkan dampak multisektoral ya semua. Yang itu dialami oleh semua mahasiswa. Kemudian kita juga bicara mengenai hak dan kewajiban. Sehingga kita bicara, sehingga kemudian kita menyimpulkan bahwasanya peraturan yang dibuat oleh menteri ini sama sekali nggak menjawab persoalan itu. Sehingga tepat bagi kami kemudian kita melakukan aduan ini ke Komnas HAM gitu loh. Pertanyaan kedua dari netizen nih, emang Komnas HAM bisa apaan sih katanya gitu. Apa bisa dia bisa menahan atau menghubung orang tuh lembaga terus nggak pernah ada beritanya Komnas HAM bisa ngeberesin masalah katanya tapi gitu kayak gimana? Ya kalau bicara soal tupoksi kemenangan Komnas HAM ya kita bicara mengenai rekomendasi yang diberikan ya. Jadi ketika Komnas HAM sudah membuat sebuah kebijakan atau kajian ya sebelumnya ya, kajian apakah ini merupakan sebuah pelanggaran HAM, rekomendasi yang diberikan kepada Komnas HAM, dia memiliki sebuah kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Sehingga itu yang kita sasar bahwasanya ketika Menteri Nadiem sudah dianggap sebagai pelanggar HAM misalnya kemudian hari terbukti, kita nggak meminta Nadiem turun sebenarnya. Kita nggak minta Nadiem turun, tapi lebih kepada aspek-aspek yang kita suarakan, aspirasi yang kita sampaikan itu dapat dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan. Dan itu yang kemudian kita harapkan dari Komnas HAM. Komnas HAM memberikan sebuah rekomendasi yang dapat ditaati oleh kementerian gitu. Ini yang ketiga, ada dukungan nih dari netizen. Parah, sekolah online tapi tetap bayar uang gedung dan plus uang sukarela. Nah, itu. Iya kan, benar ya? Yang tepat. tadi disampaikan seperti itu. Ini ada pertanyaan dari netizen yang keempat. Kayaknya manusia plus 62 lagi pada cari objek untuk dipersalahkan atas kemalangan yang terjadi akibat COVID. Gimana itu? Ya, hal gitu kita banyak ya jumpai ya. Dan benar. tapi perlu saya sampaikan bahwasanya kita punya hak ya untuk menuntut ketika kita merasa ada hak-hak yang semestinya kita dapatkan nggak terpenuhi gitu. Benar. Sehingga sebagai seorang manusia yang diberi akal, diberi perasaan, diberi budi pekerti oleh Tuhan, ya kita nggak tepat ketika kita diam aja melihat hal-hal nggak adil seperti ini gitu. Sehingga sebagai seorang manusia dan sebagai mahasiswa ya kita memang harus memperjuangkan hal ini gitu. Jadi saya rasa nggak dalam konteks yang tepat untuk kita kemudian cari-cari masalah dan dianggap pansos barangkali enggak, karena kalau teman-teman lihat silakan tanyakan kepada seluruh mahasiswa keberatan nggak dengan ini gitu loh. Ya saya bisa pastikan bahwasanya semua mengatakan keberatan, apalagi kalau kita bicara soal biaya kuliah ya tadi ya. Kita nggak dapat apa-apa, tapi kemudian kita disuruh bayar full. Itu kan nggak adil ya. Jadi
kita harus perhatikan konteks gitu, dalam hal apa kita kemudian melakukan sebuah gerakan, dan di situ kita harus bisa menilai itu secara lebih tepat dan objektif gitu sih. Ya ini yang terakhir ada komen netizen. Lah kalau nggak bayar terus dosennya makan apa katanya? Oke, misal kalau ini pertanyaan penting banget ya dan menarik sebenarnya. Kalau bicara soal kalau kita nggak bayar terus dosen makan apa? Kalau kita nggak bayar terus tenaga makan apa gitu kan? Ada ini biaya gedung apa segala macam, perawatan segala macam lah. Nah, kemudian kita harus lihat dulu dalam aturan-aturan itu, dan peraturan yang kita ujikan adalah aturan yang berkaitan dengan PTN. Jadi di Permendikbud 25 2020 gitu kan, berkaitan dengan PTN. Nah, dalam lampiran Permendikbud terkait atau sebelumnya itu ada di Permendikbud 30 tahun 2019. Di lampirannya dijelaskan mengenai instrumen-instrumen pembiayaan kuliah. Jadi ada namanya BKT ya, biaya kuliah langsung, biaya kuliah tunggal. Itu berkaitan dengan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semesternya di setiap masing-masing program studi. Nah, BKT itu dia terbagi jadi dua, yang namanya BL dan BTL, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, itu teman-teman bisa cari di lampiran Permendikbud 25 tahun 2020. Nah, BL dan BTL itu dia merupakan instrumen dari BKT tadi ya, yang menentukan berapa besar UKT dan sebagainya, dan untuk apa termasuk itu ya. Di BL itu ya, biaya langsung itu yang merupakan sebuah definisi BL ya, menurut lampiran tersebut kurang lebih menyatakan bahwasanya BL merupakan biaya operasional yang diterima langsung oleh mahasiswa. Nah, di situ ada beberapa pembagiannya. Pertama mengenai biaya kelas. Itu meliputi kayak pembelajaran dosen, biaya matrikulasi, PR, kuis, UTS, UAS, dan sebagainya. Kemudian kita bicara soal biaya laboratorium, itu mencakup praktikum, bengkel, lab, dan lain sebagainya itulah. Kemudian kita bicara soal kemahasiswaan, kita penerimaan maba, dana-dana LK, dan lain sebagainya. Ketiga terkait dengan bimbingan skripsi ya, bimbingan tugas-tugas akhir. Nah, ini yang harusnya kita dapatkan. Kemudian di samping itu kita bicara soal biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu ya biaya yang berkaitan dengan hal-hal yang nggak berkaitan langsung dengan mahasiswa. Misal kayak gedung, pemeliharaan gedung, terus biaya-biaya tenaga-tenaga kependidikan non PNS. Karena kita bicara PNS atau ASN kan dia udah dibayarin oleh negara. Sehingga ada hal-hal yang dia nggak berkaitan langsung dengan mahasiswa, dia diakomodir oleh BTL ini. Nah, ini peruntukannya dari mana duitnya? Salah satunya dari BOPTN atau biaya operasional perguruan tinggi negeri itu dari negara dikucurkan. Terus kemudian dari masing-masing perguruan tinggi dia biasanya dapat pemasukan tambahan dari biaya kerjasama. Dan yang kita permasalahkan adalah di biaya langsung ini. Biaya langsung yang tadi saya sampaikan merupakan instrumen pembiayaan yang langsung berhubungan dengan mahasiswa. Kita bicara soal kelas, kita bicara soal laboratorium, kita bicara soal bimbingan skripsi, kita bicara soal dana-dana lain gitu, yang berkaitan dengan langsung, yang selama pandemi ini kita nggak dapatkan. Sehingga kemudian ya kita menuntut itu untuk kembali kepada kita gitu loh. Minimal ketika ada relaksasi, ya ini diperhatikan gitu loh. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan dosen, tendik, ya itu udah ada pos-pos anggaran tersendiri, nggak berkaitan dengan mahasiswa gitu. Apalagi kalau kita bicara soal PTN ya gitu kan, secara jelas gitu loh. Sehingga nggak adil dan nggak tepat ketika kemudian kita disuruh bayar UKT secara full, tapi kita nggak dapat hak tadi dalam instrumen pembiayaan biaya langsung, kita nggak dapat apa-apa nih gitu loh. Kita tepat gitu loh. Itu sih kurang lebih. Ya, sudah selesai komen-komen dari netizen. Ini panjang banget ya penjelasannya dari Mas Radit. Oke Mas Radit, ini ada tanggapan dari Tribuners dari Tribun Jateng, dari akun 7 sewa rumah. Nah, katanya dia setuju bro katanya gitu. Layakan dulu fasilitas mahasiswa dan siswa baru daring atau online permanen katanya. Terus cair aja susah, banyak terobosan menggila. Oke, cukup komen-komenan saya sama Mas Radit. Nanti ditunggu ya Mas, ada part 2-nya mungkin ya, karena ini A2-nya lagi diselesaikan syarat-syaratnya ya Mas ya. Nanti mungkin ada updatean apa yang kita mungkin bisa panggil lagi ya Mas ya. Boleh ya? Siap, boleh Mas. Oke Tribuners, tetap di komen netizen, komen sana, komen sini, komen sesuka kamu. Bye. Jangan lupa subscribe ya.